Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi budidaya ternak kesayangan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama, menyebutkan sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan di wilayah setempat, dan membuat rancangan dalam bentuk gambar atau tertulis kegiatan persiapan sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sarana budidaya ternak kesayangan. Untuk melakukan budidaya ternak, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung agar budidaya yang dilakukan dapat berhasil. Sarana dan prasarana budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan usaha budidaya. Dalam melakukan usaha budidaya ternak kesayangan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana dan prasarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam budidaya ternak kesayangan yang pertama, bibit, pakan, air, kandang, dan obat-obatan. Bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit untuk ternak hias bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang baik tampak tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus atau rambutnya mengilap dan tidak rontok. Pandangan mata tampak tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok, tampil lurus, tegap, dan kokoh menyangga badan. Bibit kelinci yang baik untuk dipelihara hendaknya berumur di atas 35 hari atau sudah berumur 60 hari. Saat di bawah umur 35 hari, anak kelinci masih membutuhkan susu dari induk dan rentang terhadap kematian bibit. Bakalan kenari yang berkualitas baik memiliki ciri antara lain tidak cacat fisik, berkepala besar, mata besar, dan tidak melotot. Memiliki paruh yang berpangkal lurus, lebar, panjang, besar, dan tebal. Lubang hidung dekat dengan mata, sayap yang mengepit, dan cengkraman kuat. Leher panjang dan padat, nafsu makan tinggi, lincah, dan sering berkicau atau bersuara. Berikutnya pakan. Pakan ternak merupakan semua bahan yang diberikan kepada ternak, berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya ternak hias. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi yang seimbang, agar pemberian pakan efisien sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Pakan yang diberikan pada ternak kesayangan dapat berasal dari pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar, contoh sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan kroto. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan jenis ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Pakan buatan umumnya berbentuk pelet.
Selanjutnya, bahan berupa air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk memperlancar makanan dalam saluran pencernaan, terlebih untuk meningkatkan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air hanya mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan tidak terbatas. Selanjutnya, kandang. Kandang ternak merupakan bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Penyiapan kandang budidaya ternak kesayangan menjadi syarat utama. Kandang ternak kesayangan harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan ternak. Demi mencapai hasil yang maksimal dalam berternak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kandang, yaitu sebagai berikut. Kondisi kandang dan perlengkapannya, penerangan kandang, temperatur, dan kelembapan kandang tersebut. Kemudian obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala, salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Selanjutnya kita akan membahas peralatan yang digunakan dalam budidaya ternak kesayangan. Yang pertama, tempat minum, tempat pakan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Yang pertama, tempat minum. Tempat minum yang digunakan biasanya terbuat dari bahan plastik. Tempat minum berfungsi untuk wadah air agar hewan yang dibudidayakan mudah untuk minum. Tempat pakan atau tempat makan. Tempat pakan untuk budidaya ternak biasanya terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari kayu, tergantung hewan apa yang diternak. Tempat pakan ini difungsikan untuk mempermudah hewan ternak untuk makan dan menempatkan pakan pada satu wadah agar tidak tersebar di daerah sekitar kandang ternak. Timbangan. Timbangan hewan atau sering disebut timbangan ternak adalah jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing, serta sejenisnya. Timbangan ini sangat berguna untuk mendapatkan hasil yang akurat dari penimbangan hewan tersebut untuk menghindari kerugian dari berbagai pihak. Dinamakan timbangan ternak karena kegunaan timbangan ini untuk menimbang hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Selanjutnya, sprayer. Sprayer adalah mesin atau alat yang berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan atau suspen menjadi butiran cairan atau droplets atau spray. Dalam dunia pertanian, sprayer digunakan sebagai alat penyemprot pestisida untuk pemberantas hama penyakit. Begitu juga dalam peternakan, sprayer digunakan untuk menyemprot obat agar hewan ternak tidak mudah terserang penyakit. Terakhir, pembersih kotoran. Pembersih kotoran biasanya menggunakan sekop kecil. Pembersih kotoran berfungsi untuk membersihkan kotoran dari hewan ternak agar tidak mengendap dalam kandang. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan.
Selanjutnya, silakan Anda mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.